Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video yang sederhana ini gue akan ngebahas sebuah topik yang menurut gue layak untuk gue share ke kalian teman-temannya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, iPhone kan sekarang itu udah ngeluarin yang namanya base model, kemudian ada varian Plus, ada varian Pro, dan varian Pro Max. Nah, dari 4 kategori ini gue akan share ke kalian kategori apa saja yang paling gue suka. Dan gue juga pengen tahu dong kalau kalian tuh lebih suka kategori yang mana teman-temannya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk aja ke pembahasan berikut ini. Let's go! Oke, jadi gue pengen mulai dari varian terbaik yang paling gue suka, yaitu varian base model teman-teman. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 13 base model. Sebelumnya gue juga pernah pakai iPhone 11 base model, yang dimana menurut gue secara pribadi base model itu adalah pilihan terbaik yang paling gue suka guys ya. Nah, yang pertama kali tentu dari sisi harga. Kalau untuk varian base model itu adalah varian iPhone yang harganya paling murah ya dibandingkan dengan Plus, Pro, dan Pro Max teman-temannya. Nah, jadi untuk dari segi harga itu cocok buat dompet gua. Terus yang kedua untuk dari sisi ukuran teman-teman. Jadi kalau untuk ukuran di base model sendiri sekarang itu rata-rata di angka 6,1 inci ya kalau untuk iPhone sendiri. Jadi menurut gua kalau untuk 6,1 inci seperti ini tuh gua masih bisa mengoperasikannya dengan satu jari, which is itu adalah hal yang sangat gua suka teman-teman, karena gue secara pribadi nggak suka banget dengan iPhone yang bentuknya besar. Kalau gue pengen nonton dengan layar lebar atau main game dengan layar lebar, gue langsung pakai iPad gue aja, sekalian gede langsung lega teman-teman. Tapi kalau untuk iPhone gue ingin mengoperasikan dengan satu jari, jadi gue choose untuk pakai iPhone 11 atau iPhone 13 atau iPhone apalah yang base model, karena rata-rata untuk size-nya itu 6,1 incian dan cocok untuk di tangan gue secara pribadi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk dari base model sendiri itu sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari gue. Nah, sehari-hari gue tuh cuma pakai buat Instagram, kemudian main WhatsApp, kemudian gue tuh sekedar nonton YouTube, Netflix, atau Prime Video, paling banyak diajakin buat nonton view, dan yang terakhir itu adalah gue suka main game Mobile Legends teman-teman. Nah, kalau untuk game Mobile Legends sendiri ternyata di iPhone base model ini sangat support teman-teman untuk dari sisi baterai maupun dari sisi performanya. Nah, kalau untuk dari sisi baterai kalian bisa lihat sendiri teman-teman, walaupun baterai health gue tuh di angka 95%, tapi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk hari ini itu untuk iPhone 13 ini tuh dipakai main Mobile Legends sejaman lebih teman-teman, karena seharian ini banyak kerjaan jadi cuman sejaman lebih mainnya guys ya. Nah, kalau ditarik selama 10 hari Mobile Legends itu 21 jam. Jadi kalian tahu sendiri ya kalau untuk pemakaian Mobile Legends di iPhone 13 gue ini belakangan ini lagi meningkat drastis teman-teman. Jadi so far kenapa gue suka banget dengan varian base model, karena varian base model itu adalah varian yang paling irit di dompet dan juga varian yang paling mencukupi segala kebutuhan teman-teman ya. Oke guys, jadi lanjut ke varian selanjutnya yang paling gue suka itu adalah iPhone varian Pro teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi alasan yang pertama kenapa gue suka Pro yaitu dari sisi harga. Bagi gue harganya itu nggak semahal iPhone Pro Max yang harganya sangat menguras dompet. Tapi kalau gue nabung sedikit lebih lama untuk varian Pro itu masih bisa gue capai, alias kalau gua usaha dikit itu masih kayak kecapai gitu loh teman-teman, achievable gitu loh. Tapi kalau untuk Pro Max gua rasa itu terlalu jauh dari dompet gua secara pribadi guys ya. Nah, untuk alasan yang kedua adalah dari sisi besarannya juga. Besarnya itu untuk varian Pro itu masih sama dengan base model ya teman-teman. Jadi dari varian iPhone 12 sampai varian iPhone 15 sekarang, untuk varian base model dan Pro-nya itu sama persisnya, itu 6,1 inci. Satu-satunya varian iPhone Pro yang berbeda size-nya itu adalah varian iPhone 11, dimana kalau untuk 11 Pro ini itu besarannya itu 5,8 inci, sedangkan base model iPhone 11 sendiri di angka 6,1 inci. Sebenarnya gue tuh paling suka sama yang 5,8 inci ini, tapi nggak ada lagi teman-temannya untuk Apple ngeluarin size iPhone dengan 5,8 inci, karena rata-rata sekarang udah dimulai dari 6,1 inci. Tapi kalau untuk varian iPhone 12 mini dan 13 mini menurut gue secara pribadi itu terlalu kecil ya, di angka 5,4 inci. Jadi gue tuh memang paling suka tuh di angka 5,8, tapi kalau 6,1 juga masih fine-fine aja teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk iPhone 11 Pro sendiri itu menyediakan segala hal yang gue butuhkan. Analoginya gue contohkan seperti warteg ya. Di warteg itu kan makanannya banyak nih, misalkan ada 7 menu, tapi gue cuma mau makan 2 menu nih, misalkan telur dadar sama sop aja. Nah, jadi analoginya adalah walaupun menunya banyak, tapi gue cuma butuh 2. Jadi walaupun fitur-fitur yang ditawarkan itu banyak di iPhone 15 Pro atau di iPhone 14 Pro atau 13 Pro, tapi nggak semuanya gue pakai. Tapi kalau gue pengen pakai itu semuanya bisa disediakan ada teman-teman. Contohnya kalau untuk varian Pro kan kameranya ada 3 tuh.
ada lensa telefoto. Kalau misalkan di varian base model itu nggak ada lensa telefoto teman-teman, adanya cuma lensa wide dan juga ultra wide guys ya. Kemudian kalau untuk di varian Pro itu, kalau untuk refresh rate-nya terutama untuk dari yang varian iPhone 13 ke atas itu udah 120 Hz kalau untuk refresh rate-nya teman-teman, dibandingkan dengan base model yang masih 60 Hz aja. Jadi so far guys ya, kalau untuk 15 Pro itu adalah penyempurnaan dari base model sendiri menurut gua secara pribadi. Nah, kenapa gua nggak pilih untuk Plus dan juga Pro Max? Karena menurut gua zaman sekarang iPhone Plus itu terlalu besar ya, sama Pro Max itu terlalu gede buat gua. Gua nggak suka banget dengan yang namanya iPhone yang besar-besar, karena kalau besar gua langsung pakai iPad aja ya kalau pengen nyari kepuasan dengan layar yang super lebar guys ya. Nah, kemudian kalau untuk varian Plus sendiri belakangan kan memang kelihatan nggak terlalu berbeda jauh dengan iPhone yang sebelumnya. Misalkan iPhone 13 dengan iPhone 14 Plus itu nggak terlalu ada perbedaan yang jauh kecuali dari sisi besarnya teman-teman. Untuk iPhone 14 Plus kan lebih gede ya, mungkin dari sisi layarnya, dari sisi baterainya juga. Tapi kalau untuk dari performanya menurut gua sama-sama aja guys ya. Oke, kenapa gue bisa bilang performanya sama kalau untuk dari varian Plus? Jadi rata-rata sejak varian iPhone Plus itu dikeluarkan, itu chipsetnya sama dengan varian iPhone sebelumnya. Contohnya adalah varian iPhone 14 Plus itu chipsetnya sama persis dengan iPhone 13, chipset A15 Bionic. Chipset A16 Bionic itu baru muncul di varian Pro, 14 Pro, dan 14 Pro Max. Nah, jadi menurut gue secara pribadi, kenapa gue harus beli iPhone varian Plus? Itu kan cuman besar doang layar dan juga baterainya lebih besar. Tapi kalau untuk dari chipsetnya sama aja teman-teman. Nah, demikian juga dengan varian Pro Max yang menurut gue secara pribadi dari sisi harga itu udah terlampau jauh untuk gue secara pribadi, dan juga sebenarnya hal yang ditawarkan itu nggak terlalu beda jauh dengan yang namanya iPhone Pro teman-temannya. Nah, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian. Kalau misalkan dari 4 varian ini tuh gue paling suka dengan varian base model dan juga varian Pro. Nah, kalau menurut kalian secara pribadi, iPhone kategori apa sih yang paling cocok buat kalian, dan apa sih yang bikin kalian suka dengan varian iPhone tersebut teman-temannya? Nah, kalian boleh komen di kolom komentar karena gue nunggu banget nih komentar dari kalian, dan gue pengen diskusi bareng-bareng sama kalian teman-temannya. Nah, sekian konten gue yang sederhana ini, semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran alasan gue secara pribadi kenapa gue choose untuk pakai base model dan juga varian Pro di maksimal yang bisa gue beli teman-temannya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.